Iya, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa ya, semua dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa. Ya, Ibu minta salah satu siswa di sini untuk memimpin kita di dalam doa. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Hari ini ya kita akan belajar tentang peduli terhadap makhluk hidup ya. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Nah, pada pembelajaran hari ini kita belajar tentang hubungan antara bentuk dan fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Ya. Kemudian juga sebentar melalui pengamatan di poin-poin yang akan Ibu tampilkan, kalian akan membuat laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Dan yang terakhir, siswa atau kalian dilatih untuk membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Semua masih ingat tentang wawancara kan? Ya, itu sudah kita pelajari di kelas 3. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya, coba perhatikan video berikut ini. Ya, oke. Alam hayati dibagi menjadi dua, udang dan ikan. Oke, semua sudah memperhatikan video di depan ya. Baiklah, jadi sumber daya alam itu dibagi menjadi dua ya. Ada sumber daya alam hayati dan juga sumber daya alam non hayati. Nah, tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati. Kenapa dikatakan sumber daya alam? Iya, karena sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, tumbuhan, hewan, dan juga manusia tergolong ke dalam makhluk hidup. Nah, manusia selalu memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber kebutuhannya. Anak-anak tahu tentang tumbuhan? Iya, tahu ya? Oke. Apakah ada yang peran tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati? Tumbuhan sangat berperan penting ya bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, di sini tanaman memiliki bagian-bagiannya, sama seperti manusia dan hewan memiliki anggota tubuh. Ya, kalau manusia punya kepala, punya lengan, tangan, ya badan dan juga kaki. Nah, kalau tumbuhan juga memiliki bagian-bagiannya. Nah, di sini coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan ini. Semua sudah perhatikan? Ya, ada pepaya, ada lombok, dan tumbuhan itu ya. Ada bagian daun, ada buahnya, kemudian ada batangnya, dan juga ada bunga dan
akar, ya, pintar. Oke anak-anak, apakah kalian tahu fungsi dari bagian-bagian tumbuhan ini? Fungsi daun misalnya untuk apa? Kemudian fungsi buah untuk apa? Apakah kalian tahu? Kemudian mengapa tumbuhan itu bisa bertahan hidup, ya, bisa berkembang biak, ya? Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, tumbuhan itu berkembang biak dengan cara apa? Ya, dengan biji, ya, kita menanam biji pepaya supaya tumbuh menjadi pohon yang baru. Oke, pintar anak-anak. Selanjutnya, coba perhatikan teks bacaan di depan ini. Jadi ini adalah fungsi bagian tumbuhan. Ya, dimulai dari akar. Ya, akar itu berfungsi untuk menyerap air dan juga zat hara dari dalam tanah. Jadi itu menunjang, ya, akar itu menunjang berdirinya tumbuhan. Kemudian akar juga berperan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, fungsi batang, ya, batang itu tempat tumbuhnya daun, ya, tempat tumbuhnya bunga, juga tempat menyimpan cadangan makanan, ya. Jadi batang itu sebagai jalur translokasi dan juga zat penyokong tubuh tumbuhan. Nah, yang ketiga ada daun. Ya, fungsi daun itu tempat memasak makanan atau tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, daun juga sebagai tempat penguapan, ya, tempat penguapan air dan juga sebagai alat pernapasan. Ya, jadi tumbuhan juga memiliki alat pernapasan, bukan hanya manusia dan hewan, ya, tetapi tumbuhan juga memiliki alat pernapasan. Nah, yang berikutnya bunga. Nah, tahu bunga toh? Iya. Jadi bunga itu berfungsi sebagai organ perkembangbiakan. Karena di sana terdapat benang sari dan juga putik. Ya. Dan bunga itu mengalami penyerbukan, ya, terjadi perkembangbiakan di sana dan akhirnya menghasilkan biji. Nah, biji nanti ini sudah yang akan kita semai atau kita tanam, kemudian menghasilkan tumbuhan atau tanaman yang baru. Oke, sampai di sini anak-anak mengerti? Iya, pintar. Nah, anak-anak, perhatikan gambar di depan ini. Ya, selanjutnya bentuklah kelompok. Ya, anak-anak, pisahkan diri seperti yang sudah kita lakukan selama ini, kembali ke kelompok masing-masing, ya. Kemudian Ibu sudah bagikan LKPD-nya, silakan anak-anak pilih salah satu tanaman yang ada di gambar ini. Pilih salah satu, ya. Misalnya kelompok 1 pilih tanaman jeruk. Kemudian kelompok 2-nya pilih tanaman kelapa. Yang ketiga, kelompok 3 pilih tanaman pepaya. Oke, sudah semua dalam kelompok? Baik. Nah, anak-anak, sekarang kerjakan, ya, dalam bentuk kelompok. Diskusikan, ya, diskusikan bersama kelompok. Kemudian lengkapi tabel yang ada di LKPD. Ya, jadi ada bagian tumbuhan tadi yang sudah kita pelajari. Ada akar, daun, batang, bunga, dan buah. Nah, di sini lengkapi kolomnya, ya. Ada fungsinya. Fungsi akar itu apa? Kemudian bagi tumbuhan, misalnya tadi kalau kalian memilih pohon pepaya, tulis, ya, fungsi akar tadi apa sebagai penyokong dan seterusnya, ditulis lengkap, ya. Kemudian manfaatnya bagi manusia itu apa? Kalau akar pepaya manfaatnya untuk apa, ya? Didiskusikan, ya, bersama teman kelompok. Oke, bisa dikerjakan? Iya, semangat, ya.
Oke. Ya, jika sudah, selanjutnya kalian perhatikan gambar yang ada di depan ini. Nah, dari gambar yang ada di depan ini ada pohon apa ini? Ya, pohon tomat dan juga pohon lombok. Oke. Nah, anak-anak, bagaimana keadaan tanaman-tanaman itu? Betul sekali, layu ya. Kira-kira penyebab tanaman ini layu apa ya? Coba sebutkan. Dia layu karena apa? Iya, pintar ya. Karena tidak disiram. Lanjut. Tidak diberi pupuk. Ya, pintar sekali. Ya, silakan lengkapi ya. Lengkapi bagian-bagian yang belum terisi ini. Nah, sekarang tadi kalian sudah melihat ya gambar yang ada di depan. Layunya karena apa? Sudah dilihat, sudah disebutkan juga faktor penyebabnya. Nah, sekarang coba keluar kelas 5 menit. Tidak boleh lama ya. Kemudian amatilah lingkungan di sekitar. Ya, setelah kalian mengamati, catatlah hal-hal yang kamu dapat. Misalnya, apakah di luar itu ada tanaman yang layu, apakah ada tanaman yang mati, atau juga ada tanaman pohon yang ditebang. Coba perhatikan. Nah, kalau sudah, silakan masuk kembali ke ruangan. Oke. Nah, anak-anak duduknya yang tertib ya, tidak boleh berisik. Ya, boleh diskusi, tetapi tidak boleh berisik. Nah, anak-anak, setelah kalian amati keadaan di luar, kalian tulis ya dalam tabel ini fakta apa yang kalian temukan tadi. Ya, lengkapi lagi LKPD yang sudah Ibu siapkan di meja kalian. Nah, tuliskan fakta-fakta yang sudah kalian temui di luar tadi. Nah, anak-anak, setelah menuliskan fakta yang ada, sekarang kalian akan melakukan persiapan untuk wawancara. Tetapi wawancaranya nanti setelah pulang di rumah ya, bukan wawancaranya di sini. Nah, anak-anak, kalian buat dulu pertanyaan yang akan kalian gunakan untuk wawancara di rumah nanti. Ya, berdasarkan fakta-fakta yang sudah kalian temukan tadi. Misalnya, kenapa tanaman ini layu? Kenapa kira-kira ya? Terus bentuk pertanyaannya apa? Ya, jadi kalian bisa buat dalam bentuk daftar pertanyaan. Jadi itu dipersiapkan sekarang untuk wawancara kalian di rumah ketika pulang. Nah, masih ingatkah apa itu wawancara? Kita mengulangnya kembali di kelas 4 ya. Jadi di kelas 2, kelas 3 kita sudah mempelajari apa itu wawancara. Jadi wawancara itu adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Nah, tujuan dari wawancara itu supaya kita memperoleh informasi ya dari narasumber yang terpercaya. Nah, jadi di sini kita melakukan penyampaian sejumlah pertanyaan ya. Kemudian nanti yang diwawancara atau narasumbernya akan menjawab apa yang kita ajukan. Nah, setelah itu kalian buat daftar pertanyaannya di sini ya, di kolom yang sudah disediakan di dalam LKPD. Dikerjakan sekarang ya untuk daftar pertanyaannya. Jadi disiapkan sekarang dulu daftarnya. Kemudian nanti ketika pulang di rumah kalian bisa bertanya ya. Jadi bisa bertanya kepada papa, kepada mama, atau kepada kakak, atau bisa juga kepada tetangga di sekitar rumah. Iya. Nah, jika sudah, apakah kalian sudah selesai mengerjakan tugas? Ya, sudah. Baik, Ibu minta salah satu perwakilan ya dari setiap kelompok untuk maju ke depan
Kemudian sampaikan hasil yang sudah kalian diskusikan. Dimulai dari kelompok 1. Ya, perwakilan dari kelompok 1 silakan maju ke depan. Iya, hebat. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Ya, giliran berikutnya kita kasih kesempatan kepada kelompok kedua. Silakan maju. Oke, kita berikan tepuk tangan. Ya, yang terakhir ada kelompok 3. Silakan maju perwakilannya. Baik, sudah selesai ya. Terima kasih. Ya, kalian memang hebat ya, luar biasa. Nah, sekarang persiapkan diri kalian untuk mengerjakan soal evaluasi ya, berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari. Waktunya 10 menit. Oke. Sudah selesai? Baik, tugasnya simpan saja di meja. Ibu yang akan ke meja kalian untuk mengambil tugas. Baik. Nah, anak-anak, hasilnya sudah Ibu periksa ya. Satu orang mendapatkan nilai 90. Luar biasa. Ya, kita berikan tepuk tangan. Ya, anak-anak yang lain juga harus semangat belajarnya ya, biar bisa mendapatkan nilai yang bagus. Ya, biar bisa mendapatkan nilai yang bagus, bisa menjadi anak yang pintar. Nah, anak-anak, dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, apakah kalian sudah mengerti? Iya, jadi tugas kita adalah merawat tumbuhan. Kenapa harus dirawat? Pintar ya, jadi kita harus merawat tumbuhan agar tumbuhan itu bisa tumbuh dan berkembang biak. Ya, misalkan kalau tidak ada tumbuhan, bagaimana sudah? Apakah manusia juga bisa hidup tanpa tumbuhan? Tentu tidak ya. Jadi manusia itu sangat bergantung dengan tumbuhan dan juga hewan. Ya, karena dari tumbuhan manusia makan ya. Jadi manusia makan beras atau nasi itu dari padi. Padi itu kan tergolong tumbuhan. Jadi tugas kita adalah merawat tumbuhan. Nah, anak-anak, setelah kalian pulang sebentar, buatlah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan apa yang sudah kamu buat tadi, daftar pertanyaannya. Kemudian lakukan wawancara di rumah ya. Oke anak-anak, dengan demikian tugas kita hari ini sudah selesai ya. Waktu belajar kita selesai. Anak-anak, kita harus bersyukur ya dengan apa yang sudah Tuhan karuniakan bagi kita. Ya, kalau tidak ada tumbuhan, tentu kita tidak bisa menikmati makanan. Ya, kita tidak bisa makan buah, kita tidak bisa makan nasi. Ya, jadi tugas kita setelah pulang dari sini adalah merawat tumbuhan. Oke, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita selesai. Ibu minta Doni untuk maju ke depan, memimpin kita dalam doa. Terima kasih. Pulangnya hati-hati di jalannya dan jangan lupa untuk jaga jarak dan selalu mencuci tangan. Terima kasih.